Halo semuanya, kami dari kelompok Furap yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Minggol Rangga dari Sinaga dengan NIM 1352469. Juga ada teman saya, yaitu Kalika dengan NIM 1352471, dan juga ada Muhammad Fakri dengan NIM 1352487. Kami akan menjelaskan tugas kami, yaitu tentang implementasi BFS dan DFS pada penelusuran DOM3. Oke, sekarang aku akan menjelaskan konsepnya. Pertama-tama aku akan menjelaskan konsep dari DFS terlebih dahulu. Jadi, Depth First Search atau DFS adalah algoritma traversal yang bekerja dengan cara dia itu menelusuri node sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum kembali ke node sebelumnya. Contohnya pada ilustrasi ini, DFS akan mulai dari root, kemudian masuk ke cabang paling kiri hingga mentok, baru kemudian dia kembali ke atas dan melanjutkan ke kembali ke atas dan melanjutkan ke cabang berikutnya. Sedangkan pada breadth first search atau pada BFS itu dia itu bekerja dengan cara dia menelusuri node berdasarkan level atau layernya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa BFS ini akan mengunjungi semua node di level pertama terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan ke level atau layer berikutnya. Nah, dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan utama dari kedua algoritma ini adalah bahwa kalau DFS ini dia fokus pada kedalaman, sedangkan kalau BFS ini dia fokus pada penyebaran per level. Oleh karena itu, DFS lebih cocok digunakan ketika target berada di bagian dalam struktur, sedangkan BFS lebih cocok digunakan jika target berada dekat dengan root. Baik, sekarang saya akan memperlihatkan implementasi dari algoritma BFS dan DFS dalam aplikasi yang telah kelompok saya atau kelompok kami bangun. Jadi, pada halaman utama, pengguna dapat memasukkan eh, URL website, misalnya http://example.com, ataupun menempelkan kode HTML langsung. Maka aplikasi akan melakukan scraping jika URL diberikan, lalu memparsing HTML menjadi pohon DOM secara otomatis. Nah, lalu kita masuk ke dalam drop-down algoritmanya, di mana aplikasi ini menyediakan 4 pilihan algoritma traversal, yaitu BFS, DFS, paralel BFS, dan juga paralel DFS, yang merupakan fitur bonus yang memanfaatkan multithreading untuk mempercepat proses pada pohon DOM yang besar. Lalu kita masuk ke dalam input CSS selector di mana pengguna juga dapat memasukkan CSS selector, misalnya div lebih besar daripada P, terus hashtag header atau dot container. Jika selector dikosongkan, maka semua elemen akan dianggap match. Lalu di sini ada pilihan jumlah hasilnya. Di sini ada pilihan jumlah hasilnya, di mana pengguna bisa memilih top N, misalnya 5 hasil pertama, ataupun juga bisa memilih opsi semua. Nah, setelah semua parameter ini diisi, maka kita klik tombol jalankan ini. Nah, setelah kita mengklik tombol jalankan ini, maka aplikasi website akan menjalankan traversal sesuai dengan algoritma yang kita pilih. Nah, kemudian kita masuk ke area visualisasi pohon domnya, di mana hasil traversal akan ditampilkan dalam 3 komponen utama. Pertama adalah visualisasi pohon dom dalam bentuk tree interaktif, di mana di sini juga ada animasinya ya, terus ada juga bisa unduh lognya. Kemudian kedua, node yang cocok dengan CSS selector akan disorot dengan warna hijau seperti ini, sementara jalur traversal ditandai dengan warna lain, sehingga urutan penelusurannya pun bisa mudah dipahami oleh user nanti. Nah, ketiga, ada traversal log, di mana traversal log ini menampilkan setiap node yang dikunjungi dalam format tag hashtag id.class secara berurutan, lengkap dengan tanda apakah node tersebut match atau tidak. Panel statistiknya. Nah, di mana dalam panel statistik ini, selain itu aplikasi ini sini juga menampilkan statistik performa seperti waktu eksekusi dalam milidetik dan juga jumlah total node yang dikunjungi. Kemudian untuk fitur bonus tambahan adalah LCI binary lifting, di mana untuk LCI binary lifting ini pengguna dapat memilih dua node dari visualisasi, lalu sistem akan menampilkan leluhur bersama terdekat beserta jalurnya. Dan LCI ini sangat berguna untuk menganalisis struktur dokumen. Baik, selanjutnya Fakri akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi website ini secara langsung dengan beberapa skenario pengujian. Nah, jadi seperti inilah tampilan dari aplikasi website kelompok kami. Di sini ada menu Domtree untuk menunjukkan hasil dari Domtree yang terbentuk. Kemudian ada menu log traversal untuk melihat eh, hasil dari urutan traversal node-node yang dikunjungi. Kemudian ada menu hasil yang menunjukkan rangkuman dari
hasil traversal penelusuran sebuah tree. Kemudian untuk sumbernya kita bisa mengambil dari raw HTML, kita menuliskan sebagai teks di sini, dan bisa juga menggunakan URL. Untuk algoritmanya tentunya ada BFS dan DFS, dan kami juga menerapkan yang paralel BFS dan paralel DFS. Nah, di sini kita akan mencoba mensimulasikan untuk yang BFS dan DFS biasa. Untuk HTML yang akan digunakan adalah seperti ini, yang bentuk tree-nya adalah seperti ini. Nah, jadi bentuk tree-nya adalah seperti ini. Misalkan untuk yang kasus pertama, kita coba jalankan BFS dan selektor yang kita pilih adalah bintang atau semuanya ya. Didapatkan hasilnya semua node yang merupakan bukan merupakan karakter node atau dokumen node itu terpilih ditandai dengan warna hijau seperti ini. Untuk alur penelusurannya bisa dilihat dari animasi ini. Jadi dia BFS, dia mencarinya ke samping terlebih dahulu, baru lanjut ke kedalaman selanjutnya, kemudian mencari ke samping-samping lagi. Seperti itu untuk yang BFS. Dan untuk log traversal bisa kita lihat juga di sini. Pertama dia menelusuri node HTML, kemudian node head, body, dan seterusnya. Hingga node yang paling terakhir adalah node style yang ada yang ada di kedalaman paling dalam di sini. Untuk yang DFS juga sama, bisa kita jalankan hasilnya. Setelah kita jalankan, hasilnya sama persis dengan yang BFS tadi, yang terpilih itu semuanya, kecuali yang merupakan eh, node yang merupakan karakter tag dan dokumen tag. Untuk animasinya, urutan pencarian adalah seperti ini. Ini untuk yang DFS. Sama seperti yang BFS juga, kita bisa melihat log traversalnya di sini. Pertama dia masuk ke HTML, kemudian head, meta, meta lagi, title, kemudian style, dan seterusnya. Kita bisa coba contoh lain, contoh selektor yang lain. Misalkan kita coba HTML, kita mau mencari child langsung dari HTML. Didapatkan childnya adalah head dan body. Untuk animasinya, dia bakal sama seperti sebelumnya. Bedanya yang terpilih hanyalah node head dan node body. Untuk yang BFS, kita juga misalkan coba yang lain. Misalnya kita mau mencari semua next sibling dari H2. Kita dapat hasilnya ada P pesan, dan button. Sama seperti yang DFS juga, hasil animasinya akan sama, hasil pencarian akan sama. Yang beda adalah node yang terpilihnya. Seperti itu. Nah, berdasarkan contoh-contoh yang telah diberikan sebelumnya, kita bisa melihat bahwasanya eh, nature dari BFS itu adalah dia melakukan pencarian yang melebar. Dia melakukan pencarian dari level yang atas terlebih dahulu ke samping, kemudian lanjut ke level selanjutnya ke samping, level selanjutnya ke samping hingga level yang paling bawah, kedalaman yang paling dalam. Sedangkan untuk DFS, dia melakukan penelusuran dari suatu node root, kemudian ke suatu root, kemudian semakin dalam lagi, hingga hingga sampai ke daun. Sampai di daun, dia melakukan backtrack ke node parentnya, kemudian turun lagi sampai menemukan daun lagi, kemudian naik lagi, turun lagi, hingga seluruh node telah terkunjungi. Dan dari contoh-contoh yang telah dipaparkan juga, kita bisa melihat bahwasannya hasil dari node yang terpilih itu sama persis baik untuk BFS maupun DFS. Perbedaannya hanya terletak pada urutan pencariannya saja yang bisa dilihat detailnya di log traversal ini. Nah, untuk eh, BFS karena pencariannya yang melebar ke samping seperti itu, maka secara umum dia itu akan unggul atau cepat pencariannya ketika node yang ingin dicari itu berada di kedalaman yang rendah atau di level-level atas. Jadi apabila node yang dicari itu di level-level atas, maka pencarian menggunakan BFS akan sangat cepat.
Sedangkan untuk DFS, dia bisa cepat pencariannya apabila node yang ingin dicari itu berada di sisi kiri dari tree. Karena prioritas child-nya itu adalah dari root, child yang pertama dikunjungi adalah child yang di kiri. Sehingga untuk DFS, dia itu bakal efektif, bakal cepat apabila eh, node yang ingin dicari itu berada di sisi sebelah kiri. Kemudian kelebihan lain yang dimiliki DFS dibandingkan BFS adalah dalam hal penggunaan memori. DFS tidak menggunakan memori sebanyak BFS karena di DFS kita tidak perlu menyimpan semua node-node yang ingin kita telusuri karena kita menggunakan rekursif. Berbeda halnya dengan BFS yang kita menggunakan struktur data queue untuk menyimpan node-node yang akan dikunjungi, maka apabila pohonnya berukuran sangat besar, maka eh, isi elemen dari queue tersebut bisa jadi sangat banyak sehingga menghabiskan banyak memori. Demikian penjelasan tentang implementasi BFS dan DFS pada Adobe. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami juga ingin mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf juga saya masih gelap-gelap di sini, masih OTW ke Bandung. Terima kasih semuanya.